Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kali ini saya mau bahas soal beras, Febrian. Karena kalau bicara soal beras, pasokan berkurang. Harga beras medium dan juga premium di pasar tradisional Kota Bandung, kalau dipantau ya naik terus ya. Karena memang yang mencari banyak, tapi pasokannya tidak banyak. Nah, seperti yang terjadi di pasar tradisional Kosambi Kota Bandung, Jawa Barat ini, harga berbagai jenis beras medium dan juga premium di pasar ini terus mengalami kenaikan, pemirsa. Kenaikan ini mulai dari Rp500 hingga Rp1.000 per kilogramnya. Dan saat ini pun harga beras medium yang sebelumnya Rp13.000 kini menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara untuk beras premium yang sebelumnya Rp17.000 kini menjadi Rp18.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga beras ini disebabkan oleh pasokan yang berkurang. Terlebih persediaan beras kemasan SPHP dari Bulog juga tidak ada. Akibatnya penjualan beras ini menurun karena banyak konsumen yang mengurangi pembeliannya. Para pedagang juga berharap pemerintah dapat menurunkan kembali harga beras ke harga normal agar dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat secara luas. Harga beras apa dari berapa ke berapa? Semua jenis aja. Semua jenis beras naiknya antara 200-500. Itu dari harga berapa, Pak? Dari harga yang misalkan harga jual 13.000 jadi 14.000, 14 jadi 15.000 sampai 18.000 lah. Itu yang premium. Yang premium berarti, Pak? Iya. Kalau yang mediumnya sendiri gimana? Yang medium tuh 14.000. Sekarang 14.000. Iya. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya ya jatuh kisaran 13.000-an. 13.000-an. Iya. Pak, ini untuk beras Bulog sendiri gimana, Pak? Sementara ini belum ada distribusi dari pihak Bulognya. Belum ada distribusi. Sejak kapan berarti, Pak? Udah lama sekali, 6 bulan lebih lah. Pemirsa, sementara itu kalau kita lihat harga beras di Pasar Johar di Kota Semarang itu juga mengalami kenaikan, pemirsa. Ada salah satu pedagang Pasar Johar namanya Damini, ia menceritakan kalau kenaikan harga beras ini terjadi sejak 2 pekan yang lalu. Jadi sudah 2 minggu. Dan rata-rata kenaikannya adalah Rp1.000 per kilogram. Saat ini beras medium naik dari harga Rp13.000 menjadi Rp14.000. Kemudian dari beras premium naik dari Rp14.500 menjadi Rp15.500. Ada juga beras premium di harga Rp16 sampai dengan Rp17.000 dijual di pasaran. Kemudian pemirsa, beras SPHP dijual dengan harga Rp62.500 per 5 kilogramnya. Sementara itu di ketersediaan beras sampai saat ini masih aman dan pedagangnya juga menceritakan kalau ia punya harapan supaya harga beras bisa kembali normal. Yang medium ya dari 13 jadi 14, yang premium dari 14,5 jadi 15,5. Berarti kenaikan Rp1.000 per kilo ya. Per kilo. Ya. Ini kenaikannya sejak kapan Bu untuk harga beras? Ya 2 mingguan ya. Yang lalu. Ibu, kemudian untuk ketersediaan beras sendiri ini masih ada atau seperti apa? Lancar, Mbak. Lancar. Untuk semua kayak ukuran karungan atau yang beras 5 kilo? Yang 5 kilo sekarang sudah yang tersedianya ada yang 10 kilo. Yang 5 kilo sebagian enggak bikin. Ya kalau bisa turun ya stabil gitu. Yang premium ya seharga 15 itu sudah masyarakat terjangkau lah. Pemirsa, apakah kenaikan harga eceran tertinggi atau HET beras ini dapat berdampak besar terhadap inflasi pangan dan juga daya beli masyarakat? Kita akan bahas bersama anggota Ombudsman RI YK Hendra yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Pagi Pak YK. Pagi Mas Febrian, Mbak Valen, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak YK. Ini kan sudah ada kenaikan harga beras di sejumlah titik di Indonesia. Nah, sebenarnya apa penyebab utama kelangkaan beras ini terjadi dari pantauan Ombudsman? Begini, kalau kita lihat angka luas panen padi kita, produksi padi kita yang dihasilkan dengan tingkat konsumsi sebetulnya tidak ada masalah. Jadi luas panen dan produksi kita itu sedikit lebih besar dari konsumsinya. Namun dari sawah ke konsumen ini kan tidak bisa langsung sekejap ada.
beras perlu penggilingan padi. Berarti di situ ada demand gabah. Nah, dari penggilingan padi nanti akan masuk ke pedagang dan akhirnya masuk ke konsumen, ya. Nah, persoalannya sederhana. Demand gabah itu yang memerlukan adalah penggilingan padi. Penggilingan padi ini konon jumlahnya sekitar 160.000 pelaku usaha. Saya pakai asumsi saja, nggak usah 160.000, pakai asumsi 100.000 saja. Takutnya datanya salah. Kalau 100.000, produksinya hanya 3 ton saja per hari, ini sangat kecil sekali ya. Rata-rata 100.000 itu produksinya cuma 3 ton. Dikali 26 hari kerja, dikali 12 bulan, maka gabah yang kita perlukan itu sekitar 100 juta ton gabah kering panen. Sementara ketersediaannya berkisar antara 65 sampai 70 juta ton. Jadi di sini ada rebutan gabah. Ini yang mengakibatkan harga gabah naik. Nah, kalau harga gabahnya naik, otomatis berasnya pasti naik. Gitu. Sehingga dalam konteks yang demikian, Ombudsman sekali lagi mengharapkan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk berhati-hati dalam memitigasi berbagai macam kebijakan perberasan kita. Jangan sampai akar permasalahan ini tidak diselesaikan, tapi justru pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak produktif. Contoh misalnya, untuk meredam gejala gabah kemarin yang naik tinggi itu, maka Satgas Pangan masuk melalui penegakan hukum, terus juga penggilingan padi diperiksa dengan tujuan harapannya gabah itu turun, tetapi ternyata kan akhirnya tidak terjadi, dan alih-alih menurunkan kan justru pemerintah menaikkan harga beras HET beras medium. Nah, kalau memang ujungnya hari ini mau dinaikkan harga beras HET beras medium, itu sebetulnya bisa diantisipasi pada beberapa bulan yang lalu. Contoh lagi misalnya terkait dengan stok gitu kan. Nah, ilustrasi tadi yang saya sampaikan itu sebetulnya mengindikasikan bahwa stok gabah yang tersedia di pasar untuk ditransaksikan itu tipis sekali. Pada saat pemerintah berhasil menyerap gabah yang banyak melalui Perumbulok, maka sebetulnya di bulan Juli kemarin sampai sekarang ini harusnya segera digelontorkan. Gitu kan? Nah, itu pasti harga di pasaran akan turun. Berikutnya juga jangan lupa, pemerintah kita ini melalui Perumbulok kan melakukan penyerapan gabah. Serap gabah kalau outlet penyalurannya, keluarannya tidak di-maintenance dengan baik, pasti akan terjadi persoalan. Salah satunya adalah misalnya program bantuan pangan. Bantuan pangan ini kan seyogianya untuk kaum miskin, kaum yang rentan, berpenghasilan rendah, ini harusnya setiap bulan ada terus. Jangan sampai misalnya beberapa bulan ada, terus selanjutnya tidak ada. Nah, ini akan menjadi kekacauan di dalam membaca perilaku pasar. Mungkin itu untuk sementara, Mas Febian, Mbak Pelen. Pak Yeka, dari yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kemudian ada peran Bulog juga. Anda melihatnya bagaimana sejauh ini? Apakah Bulog sudah bekerja sesuai dengan kapasitas maksimal yang bisa dilakukan untuk menstabilkan lagi harga beras di pasaran? Begini. Bulog itu operator, dia tidak memiliki kehendak untuk melawan perintah dari pemerintah tentunya. Sehingga saya melihat Bulog telah mengerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Faktanya mereka bisa menyerap 4 juta ton total ya, ditambah dengan yang impor itu 4 juta ton. Tetapi kan muara untuk keluarannya ini juga Bulog juga mengikuti saran arahan dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak memberikan penugasan yang bisa mengeluarkan beras ini, pasti Bulog akan ngerem. Karena kalau dia mengeluarkan tindakan tanpa seizin pemerintah, itu jelas kesalahan besar. Nah, cuma persoalannya ketika 2-3 minggu yang lalu pemerintah mengeluarkan edaran untuk melepas beras SPHP, itu kan di situ ada ketentuan dan persyaratan yang membuat Bulog kurang fleksibel dalam memperbesar operasi pasar gitu. Karena ini yang membuat akhirnya operasi pasar beras SPHP ini kalau bahasa sederhananya kurang nendang gitu. Baik, Pak Yeka, dari temuan Ombudsman itu, apa rekomendasi yang bisa Ombudsman berikan kepada pemerintah? Dari 2021 kami sudah menyampaikan ya bahwa rezim kebijakan HET itu perlu dievaluasi karena tidak produktif. Ingat, kalau kita lihat
peristiwa seperti ini hampir terjadi nyaris setiap tahun. Mau sampai kapan drama ini terus diperpanjang? Jadi HET ini kalau menurut saya tidak produktif. Ya, pemberlakuan HET oleh pihak swasta itu tidak efektif dalam meredam harga beras. Untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, jika pemerintah ingin membela petani dalam arti yang sebenarnya, maka ketika petani harganya jatuh, seraplah sebanyak-banyaknya. Tidak perlu ada pembatasan harga. Ketika harga jatuh, ambil. Perlu ada indikator tetap. Misalnya indikatornya HPP, nah ketika harga di bawah HPP, bergerak. Ketika di atas HPP, tidak usah bergerak. Biarkan petani menikmati hasil gabah yang setinggi-tingginya. Nanti begitu gabah itu sudah dikuasai penggilingan, penggilingan akan jual, itu tentu pasti karena harga gabahnya mahal, maka pasti berasnya mahal. Disitulah fungsi pemerintah melepaskan stoknya. Misalnya di indikator harga beras, di indikator beras medium. Katakanlah pemerintah silakan beras yang lain mahal, tapi pemerintah menyediakan tak terbatas beras medium dengan harga misalnya 13.500. Yuk pasar. Lakukan berbagai macam cara agar beras ini segera ada di tengah pasar. Begitu harga beras sudah turun lagi, maka SPHP tarik lagi. On off-nya begitu saja. Jadi dan ini pasti akan memudahkan. Kita bisa hafal dengan tepat membaca perilaku pasar. Dan kalaupun seandainya stok Bulog menipis, maka kita bisa melakukan policy impor secara lebih terencana. Oke, baik. Jadi itu adalah beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Ombudsman untuk pemerintah. Dan sebenarnya rekomendasi ini sudah disampaikan juga dari beberapa tahun yang lalu. Pak Yeka, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, menyampaikan perspektif baru untuk masyarakat. Terima kasih Pak Yeka.